Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Sayyidina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur betul pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikasih umur sama Allah pada bulan puasa ini, Ramadan 1444 Hijriah. Bagian saudara kita sudah berangkat lebih dahulu ke alam barzakh. Allahumma rahmatullah taala alaihim. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Kita masih dikasih umur, masih bisa memperbaiki kekurangan kita di masa yang lalu dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk alam kita berikutnya, dan juga samping kita mempersiapkan untuk pribadi kita masing-masing, tentu kita siapkan untuk imam zaman, ya, Imam Mahdi, karena itu yang paling penting, ya. Walaupun kita banyak sholat, banyak puasa dan lain-lain, kalau kita tidak serius mempersiapkan Imam Mahdi, kita tidak termasuk orang-orang yang serius mempersiapkan kedatangan Imam Mahdi, maka ada mata rantai yang terputus. Kenapa? Karena di sini saya bacakan sedikit. Imam Ali Khamenei hafizahullah mengatakan bahwa ayat-ayat yang indama yaqul Allah azza wa jalla fil Qur'an al-Karim innana ba'atna al-anbiya. Al-Quran kan berbicara tentang kami mengutus para nabi, dan di akhir ayat itu dikatakan bahwa liyaquman nasu bil qist, supaya manusia ini menegakkan keadilan. Nah, keadilan itu sering runtuh lagi. Nabi yang satu datang, nabi berikutnya, runtuh lagi keadilan. Lama sejarah penegakan keadilan ini. Dan di akhir, ya, al-hadaf wal qisd. Al-qisd yakni al-hayat al-adilah. Itu kehidupan yang adil. Nuqtatul bidayah kanat irsalul anbiya. Pertama, mengirim para nabi dulu, para rasul dikirim alaihimussalam. Faqad bada Allah azza wa jalla ala hadha an-nahw. Itulah liyaquman nasu bil qist, lakinnahu fin nihaya to start. Tetapi akhirnya juga, terakhir Allah akan kirim utus sahibul asri wa zaman, Imam Mahdi. Nah, jadi di Ramadan ini kita dalami Al-Quran, kita tadarrus, kita ibadah, kita doa. Tapi poin penting jangan dilupakan, yaitu tentang imam zaman, tentang Imam Mahdi. Apa di situ disebutkan? Bahwa Rasulullah mengatakan, yamla'ul arda qistan wa adla, akan datang cucunda saya, namanya saya dengan nama saya, yang akan memimpin orang soleh seluruh dunia. Ya, orang mulia seluruh dunia. Untuk apa? Yamla'ul arda qistan wa adla. Ya, dimulai dengan pengutusan para nabi, upaya penegakan agar manusia menegakkan keadilan. Tapi karena seperti menegakkan benang basah, maka dijamin sama Rasulullah, oleh Allah tentunya lewat Rasulullah, bahwa dunia akan tegak keadilan itu. Setelah dunia terisi dengan banyak episode, diisi dengan kezaliman-kezaliman. Fanihayah idzan satakun bil qist wal adl. Seperti itu. Lalu Sayyid Ali Khamenei menyebutkan lagi di sini, saya kutip aja sedikit, ma ya'nihi intidharul faraj. Manusia sekarang menanti kapan penegakan keadilan, kapan hidup harmonis, kapan semua ini, kapan mata tarana wa naraka, kapan kami melihat engkau dan engkau melihat kami, sosok penegak keadilan, keadilannya sendiri, kapan? Nah, di sini disebutkan intidhar al-fajr huwa an la yaqtani al-insan. Manusia tak boleh puas, tak boleh berleha-leha, puas diri bihalatihi allati yakuna 'alaiha, dengan kondisinya yang ada sekarang. Bal yas'a lil husul 'ala dhuruf afdal. Setiap kita, rumah tangga kita, individu-individu, rumah-rumah muslim, yayasan-yayasan muslim, ormas-ormas Islam,
semua mesti bekerja bersama-sama secara masif untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Karena 100%-nya nanti di zaman Imam Mahdi. Nah, kita tentu sekarang diminta untuk menegakkan secara bersama-sama ini, membantu 5%, 10%, 20%. Seperti itu, saudaraku, pemirsa yang budiman, yang saya cintai. Nah, kita alumni Ramadan mesti taruh iba, kasihan dengan orang saudara-saudara kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita, senior-senior kita yang sudah demi satu meninggal, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, tokoh dari ormas-ormas Islam yang lain, tokoh kebangsaan kita, ya, dan lain-lain. Nah, ini mereka menanti. Nah, kita adalah para pencinta sholat. Kita adalah pencinta puasa, Ramadan terutama. Kita suka bangun malam, kita tahajud. Oleh karena itu, penting untuk menenangkan masalah ini, yaitu menciptakan sebuah kondisi yang lebih baik. Bukan lebih buruk. Bukan Indonesia yang makin bocor-bocor. Bukan Indonesia yang makin rusak. Bukan Indonesia yang makin jauh dari cita-cita kemerdekaan. Nah, sekarang Ramadan 1444 ini, alhamdulillah, makin banyak. Terutama ada hal penting saya ingin kutip sedikit ya. Karena ada beberapa tokoh kita bilang nih Timur Tengah hancur, Timur Tengah rusak, Timur Tengah nggak bisa diharapkan. Ini keliru. Keliru, di sana dakwah bukan sekedar wali songo di sana. Di sana dakwah ulul azmi minar rusul. Ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Luar biasa. Jadi tentu berbuah. Ya, dari zaman Nabi Nuh misalnya berapa? Katanya lebih kurang 6.000 tahun. Dari zaman Nabi Ibrahim 4.000 tahun. Dari zaman Nabi Musa lebih kurang 2.000 atau 1.500 tahun. Dari zaman Nabi Isa ya sudah berapa? 2.000 tahun. Zaman Nabi Isa. Nah, zaman Nabi Musa sudah 3.000 tahun. Sampai hari ini maksudnya ya. Nah, ini tentu berbuah. Nuh dakwanya membuahkan hasil. Ibrahim membuahkan hasil. Musa membuahkan hasil. Isa alaihimussalam semuanya membuahkan hasil. Apalagi junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban sudah luar biasa. Keluarga Nabi berkorban. Ya, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, Sayyidah Zahra alaihimussalam. Al-Imam Sajjad, wal-Baqir, wal-Sadiq, wal-Kazim, wal-Ridha, wal-Jawad, wal-Hadi, wal-Askari, wal-Mahdi al-Muntazar akan datang. 11 imam sudah gugur syahid. Akan datang imam ke-12 dari sahabat Nabi juga sudah berkorban. Di Mekah berkorban Ibu Sumayyah dan suaminya Bapak Yasir. Sahabiyun jalil min ashabi Rasulullah sudah berkorban. Di Madinah sahabat Nabi sudah berkorban. Orang-orang soleh sudah berkorban. Sekarang sudah berkorban. Begitu pula dengan yang terjadi di negeri kita. November 45 meledak. Apa yang disebut dengan Hari Pahlawan di negeri kita. Ada fatwa dari kakeknya Gus Dur. Ya toh, resolusi jihad. Niscaya karena mereka mau datang lagi menjajah, itu penjajah, maka kita ada fatwa dari ulama kita, dari habaib kita, dari tentara nasional kita untuk melawan itu. Nah, itu terjadi adalah niscaya perang. Nah, di sana juga di negeri Arab, niscaya perang kalau ada orang soleh. Jadi di Ramadan kali ini, dengan memakai pakaian alumni Al-Azhar, Al-Syarif, ya toh, sorban merah, ini putih, merah tanda keberanian Imam Hussein untuk melawan segala yang mereka ingin membelokkan cita-cita luhur para nabi dan rasul. Termasuk kalau di negeri kita ini kita bisa bilang cita-cita luhur kemerdekaan, dan putih adalah cita-cita luhur Imam Hasan yang siap rekonsiliasi, ya, berjabat tangan dengan pihak manapun hasta terjadi damai, islah, kehidupan yang harmonis. Jadi seperti itu saudaraku yang saya cintai. Hadirin pemirsa TV Safina online dimanapun berada, ini Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan bulan Maret ini tahun 2023. Banyak orang mengatakan menduga kemungkinan sudah tidak lama lagi insya Allah. Itu nah ini tapi bukan pasti, menduga-duga. Kenapa?
Karena sebenarnya kan yang diminta adalah ansor sejati, penolong sejati. Nabi Isa mengatakan man ansori ilallah. Yaitu siapa yang menolong saya? Penolong sedikit sekali orang-orang suci ini. Imam Hussein juga di Karbala mengatakan seperti itu. Al min nasirin yansuruni. Apakah ada yang mau menolong saya? Karena agenda langit ini perlu penolong. Front kebaikan. Front wong soleh. Itu perlu. Nah, kita Indonesia jangan ketinggalan. Kita siapkanlah. Lewat pribadi-pribadi. Apalagi ini Ramadan. Pribadi yang makin baik. Pribadi yang makin berproses takamul. Makin menyempurna. Makin Masya Allah. Pribadi yang makin genah. Makin keren. Makin Masya Allah. Ya. Nah, kemudian keluarga-keluarga Indonesia, siapkan. Ada berapa juta keluarga di Indonesia ini, keluarga muslim. Siapkan. Bikin gembira Allah, bikin gembira Rasulullah, bikin gembira Imam Mahdi dengan persiapan keluarga-keluarga kita. Begitu pula yayasan-yayasan, makin bagus, makin genah. Kemudian juga ormas-ormas yang besar seperti NU dan Muhammadiyah. Kita ingin supaya bukan hanya besar secara jumlah, tapi ormas besar ini termasuk ABI, IJABI, dan kakak-kakak kita, abang kita, NU dan Muhammadiyah, harus betul-betul jadi ormas untuk menyambut Imam Mahdi, yang akan menegakkan cita-cita agung Rasulullah, cita-cita agung para nabi, dan di saat yang sama tentu adalah cita-cita luhur kemerdekaan kita yang tertera dalam Pancasila tentang Tuhan yang Maha Esa. Harus orang kita makin serius dengan Tuhan. Jangan teriak Pancasila, Pancasila, sama Tuhan tidak serius. Hidup yang adil dan beradab, aku harus makin nyata, makin hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Persatuan Indonesia harus makin kokoh. Dan ruhnya, kata Sayyidina Ali, ruhnya persatuan itu adalah adil. Kalau teriak adil, persatuan Indonesia, sementara yang kaya dari masyarakat Indonesia hanya 1%, 80% masih miskin, 50% masih miskin, ini bersuara yang tidak ada artinya itu. Ya, maka kita harus tegakkan persatuan lewat dorong terus keadilan. Nah, keadilan sosial untuk rakyat Indonesia harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Berapapun biayanya. Biayanya berapapun. Termasuk kalau kita harus letih, harus capek, harus demo ratusan kali, harus mengeluarkan peluh. Nah, ini penting. Terakhir, saya mau tutup. Yaitu ada orang bilang gini, nanti kalau Imam Mahdi datang juga otomatis kok. Keadilan tegak secara otomatis. Kedamaian tegak secara otomatis. Itu kalau tegak di zaman Imam Mahdi keadilan secara otomatis, maka tegaknya di zaman Rasulullah aja. Rasulullah lebih mulia dari Imam Mahdi. Rasulullah adalah kakeknya Imam Mahdi. Rasulullah adalah Nabi. Rasulullah adalah Rasul penutup. Tapi Rasulullah bilang lewat para keluarganya, sampai engkau dan aku dan engkau, sampai kalian semua dan aku, namsah al-'irq wal-'alaq. Sampai kalian dan kami semuanya, kita bareng-bareng betul-betul kerja keras, dan bahkan sampai waktunya tertentu mengorbankan nyawa. Mengusap peluh, keringat, tanda kerja keras, bahkan sampai mengeluarkan alat darah, simbol daripada kesiapan mati terhormat di jalan kemuliaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berbuka puasa. Ya, mudah-mudahan puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kita serius mendalami kitab suci Al-Qur'an, karena prajurit Imam Mahdi itu bukan orang sembarangan. Prajurit negara saja ada Kopassusnya, padahal satu negara. Imam Mahdi menegakkan keadilan seluruh dunia, maka prajuritnya juga harus mendalam. Karena itu dalamilah kitab suci Al-Quran, doa-doa, bangun hubungan kemanusiaan, bentuk front kebaikan, ya, jabatan tangan dengan siapapun, bangun silaturahmi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal afu minkum. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.